Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Nurrahma dengan NIM 201111024139198. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pertemuan 11, yaitu status gizi antropometri. Apa sih status gizi itu? Status gizi adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu, atau bisa juga disebut sebagai perwujudan dari nutri dalam bentuk variabel tertentu. Contohnya adalah gondok endemik. Apa sih gondok endemik itu? Gondok endemik adalah keadaan tidak seimbangnya pemasukan dan pengeluaran yodium yang ada di dalam tubuh di dalam malnutrisi, atau yang bisa disebut salah satu nutrisi ini ada 4 macam bentuknya. Yang pertama adalah undernutrition, yang kedua adalah spesifik, yang ketiga overnutrition, dan yang terakhir imbalance. Adapun kelompok yang berisiko tinggi terkena tidak terpenuhinya kebutuhan gizi, yang pertama kelompok ibu hamil, ibu menyusui, bayi prasekolah, usia sekolah baik remaja maupun dewasa, dan lansia. Macam-macam penilaian gizi. Ini ada 2, yaitu penilaian status gizi secara tidak langsung dan penilaian status gizi secara langsung. Dalam penelitian secara langsung ini, komponennya yaitu antropometri klinis, biokimia, dan biofisik. Sedangkan yang untuk penilaian secara tidak langsung ada survei konsumsi makanan, statistik vital, dan faktor ekologi. Di dalam parameternya ada jenis-jenisnya. Jenis-jenis parameter itu ada umur, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala, lingkar dada, lingkar lutut, dan jaringan lunak. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang umur. Menurut Pulisbank Gizi Bogor 1980, batasan umur yang digunakan adalah tahun umur penuh atau komplit yang untuk anak umur 0 sampai 2 tahun digunakan untuk bulan usia penuh atau komplit. Yang kedua ada berat badan. Berat badan ini menggambarkan jumlah protein, lemak, air, dan mineral pada tulang. Pada remaja, lemak tubuh cenderung meningkat dan protein otot menurun. Dari berat badan merupakan ukuran antropometri terpenting dan paling sering digunakan pada saat bayi baru lahir atau neonatus. Yang ketiga adalah tinggi badan. Tinggi badan ini merupakan parameter yang cukup penting bagi keadaan yang telah lalu hingga yang sekarang. Jika umur tidak diketahui dengan tepat, tinggi badan merupakan antropometri yang digambarkan keadaan pertumbuhan skeletal pada keadaan normal. Tinggi badan tubuh seiring dengan pertumbuhan umur. Keempat adalah lengan atas, yaitu menurut Debkes RI 1994, pengukuran lingkar lengan atas ini pada kelompok wanita usia subur atau usus adalah salah satu cara deteksi dini yang mudah dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat awam untuk mengetahui kelompok resiko kekurangan energi kronis. Yang kelima yaitu lingkar kepala, memeriksa keadaan patologi dari besar kepala, peningkatan ukuran kepala masing-masing masyarakat. Yang keenam adalah lingkar dada, yaitu biasanya dilakukan pada anak usia 2-3 tahun karena rasio lingkar kepala dan lingkar dadanya sama pada umur 6 bulan.
Yang ketujuh ada tinggi lutut. Tinggi lutut erat kaitannya dengan tinggi badan, hingga data tinggi badan yang didapatkan dari tumbuh lutut. Yang ke-8 adalah jaringan lunak. Metode yang digunakan untuk menilai komposisi tubuh atau jumlah dan distribusi lemak subkutan yaitu ultrasonic densitometry, teknik isotop dilution, metode radiologi total electrical body kondisial, dan terakhir ada antropometri. Adapun beberapa pengukuran lemak tubuh menggunakan kaliper. Yang pertama lengan atas dan lengan bawah. Tulang belikat di tengah garis ketiga, sisi dada perut, suprailiaka paha, tempurung lutut, dan pertengahan tungkai. Parameter antropometri itu adalah dasar dari penilaian status gizi kombinasi antara beberapa parameter, disebut indeks antropometer. Apa sih indeks antropometer itu? Indeks antropometer adalah pengukuran dari beberapa parameter indeks antropometri, juga rasio dari suatu pengukuran terhadap satu atau lebih pengukuran yang dihubungkan dengan umur. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.